Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya, pembantu rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syariatullah Al-Khalidah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar dari Mekah ya, yang bermadzhab Maliki, seorang alim yang bicara tentang yang menulis kitab tentang sejarah dan filosofi hukum fikih syariah ya. Kita sudah membahas di dua pertemuan yang sebelumnya soal bagaimana posisi fikih di dalam Islam ya, dan bagaimana fikih itu berperan penting bukan hanya bagi kehidupan umat muslim tapi juga kehidupan umat manusia secara umum. Kemudian yang kedua kita sudah bicara soal hukum syariah atau sumber hukum syariah atau masadirus syariah ya, yaitu Al-Quran, Sunnah ya, atau hadis, kemudian ijma dan qiyas ya. Itu adalah 4 sumber hukum syariah ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas sejarah ya, fikih secara kronologis ya. Hukum-hukum fikih ini kapan disyariatkan, kemudian secara tinjauan sejarahnya, kemudian filosofinya seperti apa. Nah, ini akan kita bahas. Silakan teman-teman buka kitabnya di halaman 43 ya. Di halaman 43. At-Taurul Awwal lil Fiqhi. Perkembangan pertama fikih ya. Wa huwa al-fiqhu fi ahdin nubuwah. Perkembangan fikih yang pertama yaitu tentu saja ya fikih di masa kenabian. Fikih di masa kenabian. Wa fihi tarikhu tasyri'i ba'dil ahkamil mansusah. Di dalam era ini terdapat pembahasan soal hukum-hukum syariat yang memang sudah dinas baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya. I'lam anna tasyri'al ahkamil far'iyyah innama tataba'u ba'dal hijrati. Yang pertama ada catatan di sini bahwa syariat tentang hukum-hukum yang sifatnya furu'iyah ya. Jadi persoalan agama ini ada persoalan yang usuliyah, persoalan-persoalan yang prinsip, dan ada persoalan yang furu'iyah, persoalan-persoalan cabang ya. Ada usuliyah, ada furu'iyah. Nah, persoalan yang furu'iyah, soal hukum-hukum yang sifatnya teknis ya, itu sebetulnya lebih banyak ya, setelah disyariatkan itu setelah hijrah ya. Jadi Islam itu kan di zaman Nabi itu kan totalnya 23 tahun ya. 13 tahun Nabi di Mekah, artinya sebelum hijrah, dan 10 tahun ketika Nabi di Madinah setelah hijrah. Nah, hukum-hukum syariat, hukum fikih itu kebanyakan diturunkan itu pada saat Nabi sudah hijrah. Jadi hukum-hukum fikih syariat itu kebanyakan disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena 13 tahun Nabi di Mekah, itu Nabi lebih, atau Islam ya, itu lebih menekankan pada persoalan akidah ya, penanaman akidah selama 13 tahun ya, di Mekah, dan kemudian juga akhlak. Barulah setelah itu ketika sudah hijrah ke Madinah, itu baru kemudian mulai diturunkan hukum-hukum syariat ya. Jadi nah kemudian kronologinya adalah sebagai berikut ya. Pertama sholat ya. Karena sallallahu alaihi wasallam awal mab'atsi yusalli rak'atain bil ghadati wa rak'ataini bil masa'i. Awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus,
sholat itu sebetulnya sudah disyariatkan, ya. Tapi 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu malam, ya. Jadi jadi awalnya gitu ya, sholat itu dua waktu sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj. Ya. Satu waktu itu di waktu pagi dan kemudian satu waktu lagi itu di waktu malam. Ya. Terus kemudian ulama menjelaskan bahwa sholat di waktu malam itu ya sholat malam itu dulunya diwajibkan. Kalau sekarang sholat tahajud lah, itu qiyamul lail, sholatul lail itu dulunya diwajibkan. Ya. Kemudian dinasakh ya, pada saat Isra Mi'raj. Nah, tapi bagi Nabi, ya, khusus bagi Nabi, sholat malam itu tetap menjadi kewajiban. Ya. Berbeda dengan umatnya, kalau bagi umatnya kan sunnah. Ya. Sholat malam itu sunnah. Tapi bagi Nabi, sholat tahajud itu hukumnya adalah wajib. Sama seperti juga sholat duha, sholat witir. Itu bagi kita umatnya itu hukumnya sunnah. Tapi bagi Nabi itu hukumnya wajib. Yang kedua itu pertama ya sholat sebelum Isra. Yang kedua sujud pada saat membaca Al-Quran itu juga disyariatkan sebelum hijrah. Dan menjadi bagian daripada tahapan diwajibkannya sholat 5 waktu. Kemudian fardhu sholawatil khamsi. Diwajibkannya sholat 5 waktu. Ittafaqu ala annahu kana lailatul Isra. Jadi kan tadi sudah diterangkan sebelum Nabi hijrah, ya, sebelum hijrah awalnya sholat itu 2 waktu, pagi dan malam. Dan kemudian, hukum itu dinasakh, diganti, direvisi pada saat Nabi pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini dilakukan 1 tahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Sebagaimana kisahnya sudah diketahui bahwa awalnya sholat ini 50 waktu. Tapi kemudian diringankan, didiskon ya, dipotong, diperingan sampai akhirnya tinggal 5. Ya. Sampai akhirnya tinggal 5. Sehingga para ulama mengatakan, salah satunya di dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah, halaman 45 ya. Di sini, di dalam kitab ini halaman 45 di paragraf paling atas. Wa fil hikamil athaiyati alima du'afaka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka fakassara amdadaha. Allah itu mengetahui kelemahanmu. Kalau disyariatkan 50 waktu, pasti itu sangat keberatan karena kita ini lemah. Ya. Karena itu dikurangi oleh Allah jumlahnya dari 50 waktu menjadi hanya 5 waktu. Wa alima ihtiyajaka, tapi Allah juga mengetahui kebutuhanmu, ya, kebutuhan kita sebagai umat ya, Nabi Muhammad ya. Fakassara amdadaha, karena itu diperbanyak ya, anugerahnya Allah. Jadi umat-umat terdahulu itu sholatnya lebih banyak ya, karena mungkin lebih kuat. Kita lebih lemah karena itu dikurangi rakaatnya. Tapi umat terdahulu usianya juga panjang-panjang. Selain sholatnya lebih banyak. Padahal kita juga butuh pahala yang lebih banyak. Ya. Karena itu Allah, meskipun kita sholatnya 5 waktu, tapi pahalanya sama seperti dengan umat-umat dahulu yang ibadahnya lebih berat. Ya. Jadi ini keuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa'alam, dan kemudian ada catatan lagi bahwa ahsana rabitatin jama'atil muslimina wa alafat qulubahum wa wahadat wujhatahum ya sholah. Kata beliau,
yang terbaik atau cara terbaik ya dalam mengikat dan menyatukan umat Islam, menyatukan hati mereka dan orientasi mereka, itu ya sholat. Pengikat terbaiknya. Ya. Maka dari itu ada sholat harian, ya, 5 kali sehari. Ada sholat mingguan, yaitu sholat Jumat. Ada sholat tahunan, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini pengikat sebetulnya bagi dari semua umat Islam, sukunya apapun, negaranya apapun, bahasanya seperti apapun, ada pengikatnya yang menyamakan semua umat Islam, menyatukan semua umat Islam di dunia, yaitu ketika sholat. Ya. Ada sholat harian, mingguan, dan kemudian juga tahunan. Di samping juga ada perkumpulan-perkumpulan besar seperti ketika haji, ya, di mana umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, berkumpul seluruh umat, apapun kulitnya, apapun sukunya, apapun negara asalnya, semuanya berkumpul pada saat melaksanakan ibadah haji dan menjadikan umat Islam ini seperti satu keluarga, ka'abna'i ailatin wahidah, seperti satu keluarga. Di mana ketika haji terjadi komunikasi dan kemudian juga terbangun solidaritas, ya, kepedulian dan seterusnya. Di samping bahwa sholat itu ya merupakan ekspresi syukur kita atas nikmat-nikmat Allah dan kemudian juga sikap merendah kita di hadapan Allah dan juga doa kita yang kita ulang-ulang terus setiap hari, ya. Itu sholat. Dan karena itu ya, tidak diragukan lagi bahwa siapapun yang menjaga sholatnya secara baik, ya, dilakukan tata caranya dengan baik, maka sholat itu pasti akan mencegah keburukan, ya. Dosa-dosa dan keburukan itu sebetulnya dihilangkan atau hilang ketika kita melaksanakan sholatnya dengan baik. Adapun bahasa orang sekarang ya, sholat terus maksiat apa istilahnya STMJ katanya, sholat terus maksiat jalan, itu kayak gitu itu ya menunjukkan bahwa sholat kita belum benar. Kalau kita orang kok sudah sholat tapi masih tetap buruk perilakunya, sholatnya tidak mempengaruhi perilaku kehidupannya, itu berarti ada yang salah dengan dengan cara dia melakukan sholat, gitu ya. Karena mestinya sholat itu ya mencegah kemungkaran, ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian berikutnya wuqutus sholat. Waktu-waktunya sholat itu dari mana? Kan nggak ada di Al-Quran, ya. Kita kan nggak nemu waktu-waktunya sholat itu kapan saja. Itu kan tidak ada di Al-Quran. Kita nemu dasar hukum itu ya dari hadis, ya. Yaitu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi pada saat Nabi selesai melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian kemudian malaikat Jibril sholat bersama dengan Nabi, sholat zuhur. Jadi sholat yang pertama dikerjakan itu adalah sholat zuhur pada awal waktu. Kemudian datang lagi malaikat Jibril mengajak sholat asar. Sampai seterusnya di waktu-waktu yang sudah ditentukan itu. Nah, sedangkan padahal di Al-Quran itu nggak ada penjelasan detail. Subuh itu waktunya ketika apa misalnya gitu. Kalau sekarang kan kita mengetahui itu bukan dari Al-Quran, karena Al-Quran itu bahasanya cuma seperti ini. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Itu hanya seperti itu, global saja. Nah, perilaku Nabi inilah yang menjadi penjelas bagi kita. Ya, Nabi sholat zuhurnya, sholat subuhnya misalnya pada saat fajar gitu ya. Kemudian sholat zuhurnya pada saat azawalus syamsi gitu ya misalnya. Kemudian ghurubus syams dan seterusnya. Nah,
Tapi sampai kapan waktu-waktu sholat itu? Nah, itu kita juga mendapatkan penjelasannya dari ulama. Misalnya contoh sholat maghrib itu kan masuk waktunya ghurubus syams. Tapi sampai kapan waktunya sholat maghrib itu? Gitu. Ada ulama yang mengatakan ya dalam batasan orang cukup waktu untuk bersesuci dan kemudian sholat. Itu waktunya sholat maghrib. Pendek sekali. Tapi ulama yang lain mengatakan waktunya sholat maghrib itu ya sampai waktu masuknya sholat. Sampai masuk waktunya sholat isya. Nah, sampai di sini kita bisa membedakannya bahwa bahasa Al-Qur'an itu hanya subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Kemudian hadis hanya menjelaskan masuk-masuknya waktu itu. Sementara ulama menjelaskan batas akhir waktu sholat itu. Nah, sampai di sini kita menjadi jelas bahwa kita itu tidak mungkin meninggalkan pendapatnya ulama. Ya. Nggak mungkin hanya Al-Quran saja. Atau juga tidak mungkin hanya Al-Quran hadis saja. Tapi tetap harus mengambil ijtihadnya para ulama. Nah, seperti itu. Karena itu jangan terprovokasi dengan slogan yang kadang-kadang ya terlihat baik. Dan memang sebetulnya seharusnya baik. Yaitu mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Padahal ya, dilihat dulu kembali ke Al-Quran Sunnah yang seperti apa. Maknanya. Kalau hanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan itu kembali ke Al-Quran Sunnah itu maksudnya terjemah Al-Quran dan Sunnah, ya jelas keliru. Pasti kelirunya. Ya. Tapi kalau kembali ke Al-Quran Sunnah itu kembali berpegang pada nilai-nilai Al-Quran Sunnah berdasarkan penafsiran para ulama, itu benar. Baru benar. Kemudian berikutnya, ya, kewajiban berikutnya atau hukum fikih berikutnya itu tentang mandi wajib ya, dan wudhu, begitu juga tentang menghilangkan najis. Ya. Pertama kali diwajibkan mandi bagi orang yang hadas besar itu ketika Nabi di Mekah. Ya. Ketika Nabi di Mekah. Sebetulnya ya, ini sejarah pentingnya. Sebetulnya mandi itu diwajibkan sebelum Islam datang pun itu sudah ditradisikan ya, di kalangan orang Arab. Ya. Kenapa? Karena ini adalah warisan dari syariatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sebetulnya sebelum Nabi Muhammad pun, ya, sebelum Islam datang, sebelum Islam disyariatkan di dalam Islam, ya, mandi itu sudah menjadi tradisinya orang Arab ketika hadas besar. Ya. Dan itu adalah warisan daripada syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya kalau kita belajar usul fikih, itu salah satu dasar ya menggali hukum istinbatul ahkam itu adalah syar'u man qablana atau syariat umat sebelum kita. Jadi syariat umat sebelum kita ya, orang Yahudi Nasrani itu gimana syariatnya? Itu menjadi salah satu dasar pertimbangan ya, dalam istinbat atau menggali hukum. Itu. Nah, contohnya ini mandi besar itu syariat umat terdahulu sudah disyariatkan. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat juga seperti puasa, haji, ya itu juga zaman dulu sebelum Islam datang pun sudah disyariatkan. Nah, adapun wudhu itu baru disyariatkan di Madinah. Gitu. Begitu juga menghilangkan najis. Ya. Nah, itu juga diwajibkan. Gitu. Jadi semuanya ini bertahap. Ya. Islam itu datang bertahap. Syahadat dulu, ya, akidah dikuatkan. Allah itu Maha Esa dan seterusnya. Baru kemudian ajaran-ajaran yang lain, hukum-hukum ini. Berikutnya adalah sholat Jumat. Sholat Jumat itu disyariatkan sebelum hijrah. Sholat Jumat itu disyariatkan sebelum hijrah. Meskipun pelaksanaannya itu baru bisa dilaksanakan sholat Jumat itu setelah hijrah. Tapi kewajibannya sudah ada sejak sebelum Nabi hijrah.
Nah, kemudian ada catatan juga tambahan soal penamaan hari Jumat itu sebetulnya dasarnya apa? Apakah penamaan hari Jumat itu adalah murni dicetuskan oleh tradisi Islam atau sebelum tradisi Islam sudah ada? Nah, jawabannya adalah qila samahu biha Ka'ab bin Lu'ay fil jahiliyah. Jadi nama hari Jumat itu sudah dicetuskan itu pada zaman jahiliyah. Oleh siapa? Oleh Ka'ab bin Lu'ay. Makanya sudahlah. Kita itu tidak usah fanatik soal penamaan hari. Ya. Misalnya sekarang ada yang mempersoalkan penamaan hari Minggu. Ya meskipun kita itu menyebutnya hari Ahad ya. Kalau kita tentu menyebut hari Ahad. Ya, hari Ahad. Tapi kalau ada orang menyebut hari Minggu, ya nggak usah disalahkan. Gitu. Toh penamaan hari-hari itu juga dilakukan sejak zaman jahiliyah. Ya. Sejak Islam belum ada ya hari-hari itu sudah dinamakan seperti itu. Bukan merupakan syariat. Enggak ada kewajiban menyebutkan hari itu ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Enggak ada kewajibannya. Sehingga kalau pakai bahasa Jawa misalnya ya, atau menggunakan bahasa Inggris ya juga enggak ada masalah. Toh penamaan-penamaan itu bukan merupakan syariat Islam. Gitu. Kan nggak ada yang mengatakan bahwa karena Jumat ini yang mencetuskan istilahnya orang jahiliyah, kita nggak boleh ikut-ikutan menggunakan nama Jumat. Sama seperti logikanya orang yang melarang hari Minggu. Ya memang betul bahwa hari Minggu itu berasal dari bahasa Latin ya. Dan itu dipopulerkan pada saat penjajahan Portugis di Indonesia. Ya kalau kita lebih mengutamakan penyebutan hari Ahad, benar. Tapi kalau ada orang menyebut hari Minggu, nggak usah dikafir-kafirkan. Jangan sampai itu, nggak usah disalah-salahkan. Itu ya. Terus kemudian terkait dengan khutbah. Kalau khutbah itu disyariatkan pertama di tahun pertama hijrah. Jadi ketika itu Nabi sampai di Madinah dan kemudian Nabi menyampaikan khutbah pertamanya itu di Madinah. Karena waktu di Mekah belum memungkinkan Nabi menyampaikan khutbah. Kemudian berikutnya soal azan ya. Dulu ya awalnya ketika masih sedikit gampang. Manggil salat itu gampang. Ketika umat Islam masih sedikit. Tapi kemudian ketika umat Islam ini tambah banyak. Orang-orang kemudian bermusyawarah. Ini gimana nih cara ngumpulin orang untuk sholat? Sebagian ada yang usul. Udah pakai lonceng aja. Kayak orang Kristen. Kayak orang Nasrani pakai lonceng. Di lonceng, dibunyikan loncengnya terus orang-orang berangkat sholat. Sebagian ada yang usul lagi. Jangan lonceng, trompet aja. Kayak orang Yahudi. Dibunyikan trompetnya sebagai panggilan sholat. Ada lagi yang usul, nggak usah, jangan lonceng, jangan trompet, tapi nyalakan api seperti orang Majusi. Nyalakan api, kalau api sudah nyala berarti waktunya sholat. Tapi Nabi nggak ada yang pendapat itu nggak ada yang disetujui sama Nabi ya. Nabi nggak setuju semua itu. Nabi diam dulu. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid Al-Khazraji itu bermimpi. Di dalam mimpi itu Abdullah ini ditunjukkan ya, kalimat dan tata cara azan dan iqamah. Setelah itu kemudian Abdullah menceritakan mimpinya kepada Nabi. Di saat itulah kata Nabi, innaha la ru'ya haqqin. Ini mimpi yang benar nih. Ini mimpi benar nih. Karena itu setelah sahabat Abdullah cerita mimpinya itu, Nabi langsung memerintahkan Bilal ya, untuk berdiri azan. Itu. Kalau azan itu kalimatnya 2 kali, kalau qomat kalimatnya 1 kali.
Sebagaimana juga yang mimpi bukan hanya Abdullah, tapi juga Umar. Umar juga mimpi seperti itu. Umar ini adalah orang yang instingnya sangat kuat. Nah, kita perlu tahu ya teman-teman ya. Umar itu instingnya tentang syariat itu sangat kuat. Banyak hal yang Umar itu kerentek atau terbesit di dalam pikiran Umar, terlontarkan, diusulkan oleh Umar, kemudian jadi beneran. Syariat itu contohnya misalnya khamr ya. Khamr itu dulu tidak diharamkan. Sampai bertahap nanti kita akan bahas. Sampai kemudian Umar lah orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, beri pencerahan soal khamr nih, kami harus gimana? Lalu turunlah ayat yang mengharamkan khamr. Soal hijab misalnya, itu juga Umar yang mengusulkan. Soal maqam Ibrahim itu juga Umar. Jadi gitu. Nanti kita akan bahas kerinciannya ya. Jadi yang jelas ada hal yang namanya muwafaqatu Umar. Nanti teman-teman ketik di Google ya. Muwafaqatu Umar itu sampai ada kitabnya. Bagaimana Umar itu punya ya salah satunya soal adzan, khamr, hijab, maqam Ibrahim dan lain-lain lah, banyak hal yang itu cocok antara pendapatnya Umar dan kemudian syariat itu. Pendapat Umar menyampaikan pendapat, wahyu kemudian turun seperti itu ya. Itu keistimewaannya Umar. Bukan berarti syariat itu niru Umar, enggak sama sekali. Tapi maksudnya berkecocokan gitu ya. Kemudian soal nikah ya. Nikah itu disyariatkan di tahun pertama hijrah ya. Nikah itu. Dan kemudian di dalam hal ini juga ada pembatasan soal bukan hanya nikah yang disyariatkan, tapi juga hal-hal menyangkut pernikahan seperti walimah, mas kawin dan seterusnya. Demikian juga terkait dengan batasan istri. Dulu orang-orang jahiliyah itu yang bisa memperistri 10 wanita ya, 10, 100, pokoknya zaman dulu kan awur-awuran. Mampu punya istri 100 ya punya istri 100 gitu. Kemudian datang Islam membatasi. Ya, membatasi jumlahnya hanya boleh 4. Ya. Dari sini kemudian ada ulama yang mengatakan sebetulnya Islam tidak mendukung poligami ya. Tapi justru Islam itu datang membatasi. Ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ya bukan begitu, tetap aja poligami itu boleh dan batasannya adalah 4 itu. Di dalam ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Yang berpendapat poligami itu tidak disyariatkan seperti Muhammad Abduh ya, itu dia menggunakan ayat karena wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil ya satu aja istrinya gitu. Nah, kata Muhammad Abduh ya siapa yang bisa adil? Kecenderungan kepada salah satu istri itu pasti terjadi. Istri muda misalnya sama istrinya yang pertama yang udah tua ya pasti lebih mencintai istri muda gitu. Seperti itu misalnya contoh. Dan seterusnya. Kemudian soal peperangan. Ya, berikutnya soal peperangan. Di tahun pertama Hijriah itu juga disyariatkan peperangan. Untuk apa? Pertama, untuk menjaga dakwah. Kedua, untuk membela diri. Enggak lepas dari ini sebetulnya. Jadi enggak ada istilah Islam memerintahkan perang untuk membunuh orang kafir, itu enggak ada. Sama sekali tidak ada. Atau Islam memerintahkan perang untuk ekspansi ke daerah lain, itu juga enggak ada. Islam itu ya perang tujuan utamanya membela diri. Ad-difa 'alan nafas ya. Seperti itu. Itu pun dilakukan setelah hijrah. Ya. Sementara 13 tahun Nabi di Makkah, meskipun disakiti seperti apa, disiksa, didiskriminasi, Nabi nggak melakukan perlawanan. Nabi lebih menggunakan jalan-jalan perdamaian, jalan-jalan persuasif. Dan ayat-ayat perang yang di sini disebutkan, wa kullu hadhil ayat nazalat bil Madinah. Semua ayat-ayat perang ini turun di Madinah. Di Mekah itu nggak ada.
Nabi nggak perang sama sekali. 13 tahun Nabi di Mekah nggak perang sama sekali. Baru 10 tahun yang ada di Madinah itu baru terjadi peperangan. Itu pun ya menurut para sejarawan kalau dijumlah dari seluruh kehidupannya Nabi yang 23 tahun itu, perangnya itu cuma 1%. Perang itu hanya 1% dari bagian kehidupan Nabi. Sementara 99% kehidupan Nabi yang lain itu bukan tentang peperangan. Itu. Wa bihadza ta'lamun yaqinan. Radda liman yaqulu innal islama innaman tasyara bisayf. Dengan fakta ini ya kata Said Muhammad, kamu yakin, kamu bisa mengetahui dengan yakin bahwa keliru besar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Nggak ada sama sekali. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Ya, itu dakwah murni, nggak ada peperangannya sama sekali. Begitu juga ketika di Madinah perang, ya itu kondisi terpaksa. Nggak ada sama sekali Nabi itu menyebarkan Islamnya dengan cara peperangan. Itu. Dan bahwa fakta bahwa Nabi itu mampu menyatukan orang Arab dan mampu menyatukan umat Islam itu bukan sama sekali bukan karena peperangan. Itu. Ini kalimatnya beliau jelas sekali. Min la syai' wala madah. Jadi Nabi itu menyatukan orang Arab atau umat Islam dari nol. Dari orang jahiliyah yang tidak berpengetahuan. Dari kehidupannya yang senang bermusuh-musuhan. Dari nol Nabi itu menyatukan mereka. Itu betul-betul kulluhu mu'jizatun zahiratun. Itu betul-betul mukjizat. Gak mudah menyatukan orang Arab itu. Sangat tidak mudah. Buktinya sampai hari ini Arab itu senang berperang. Yaman perang, Libya perang, Syria perang, di mana-mana. Gak mudah menyatukan orang Arab itu. Perpecahan di antara mereka sendiri. Ya, karena memang kehidupan orang Arab itu mengelompok kabilah-kabilah. Gak mudah dipersatukan. Ya, kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad mampu di zaman itu ya, ketika orang Arab itu sangat jahiliyah, tidak berpengetahuan, tidak berkebudayaan, Nabi Muhammad mampu menyatukan mereka. Itu kenapa? Ya bukan karena peperangan, tapi karena mukjizat. Karena beliau Nabi dan punya mukjizat. Dan sampai sekarang orang Arab tuh nggak bisa bersatu lagi. Ya. Sampai sekarang. Ya. Buktinya Palestina nggak bisa tuh orang Arab bersatu bela Palestina. Yang Mesir, yang Arab Saudi, yang Yordania, yang Oman, yang Uni Emirat belanya ke Israel. Ya. Nggak bisa orang Arab sampai sekarang bersatu itu nggak bisa. Yang bunuh orang Arab itu juga orang Arab sendiri kenyataannya. Yang bunuh ribuan mungkin lah orang atau sampai jutaan lah kalau ditotal semuanya ya. Yaman, Syria, Libya, Mesir dan lain-lain itu ya orang-orang Arab sendiri berperang di antara sesama mereka. Bahwa Nabi dulu mampu mempersatukan itu karena mukjizat aja. Karena mukjizat. Ya. Anda baca itu sejarah-sejarahnya di The History of Arab, The Venture of Islam dan lain-lain itu buku-buku itu menceritakan bagaimana kehebatan Nabi ya ketika mempersatukan itu, dan itu peran mukjizat sangat besar. Bahwa Nabi bukan hanya orang yang jenius, politisi ulung dan lain-lain, tapi ingat bahwa Muhammad itu juga seorang nabi karena itu punya kemampuan seperti itu. Jangan hanya dianggap dialarikan ke hal-hal yang zahir ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya di samping Nabi itu memang jihadnya Nabi bukan hanya perang tapi juga fi ta'limil ashab, mendidik para sahabatnya, mengarahkan, membentuk kulturnya haji dan ya macam-macam di sinilah ya. Melembutkan hati kerasnya hatinya orang Arab ya. Dan seterusnya. Ini jihad-jihad yang dulu dilakukan oleh Nabi. Islam sendiri itu sebetulnya kalau kita lihat baca sejarahnya itu ya tidak pernah ada sejarahnya Islam berjaya karena perang. Nggak ada. Islam itu pernah berjaya
di era yang disebut the Golden Age atau era keemasan, Al-Asr al-Dhahabi di zaman Abbasiyah itu ya karena sains dan ilmu pengetahuan. Ya. Di mana ketika itu ulama-ulama betul-betul dihargai. Orang itu menulis kitab, kitabnya ditimbang. Berat kitabnya 1 kilo dibayar oleh khalifah, dihargai oleh khalifah dengan 1 kilo emas. Ya. 10 kilo kitabnya 10 kilo emas. Dan waktu itu penghargaan kepada ilmu pengetahuan tuh tinggi sekali. Dan keterbukaan, open minded ya, itu juga dilakukan oleh para umat Islam pada saat itu. Jadi Islam itu berjaya bukan karena perang, tapi karena ilmu pengetahuan. Ya. Di Cordoba, ya, di Baghdad, dan di tempat-tempat yang lain. Sejarah mencatat keemasan Islam itu ya di era-era tersebut. Ya. Bukan di era ketika Islam itu menggencarkan peperangan. Ya. Bukan itu. Kemudian berikutnya puasa. Ya. Puasa itu disyariatkan tahun pertama hijrah. Itu awalnya yang disyariatkan itu adalah puasa Asyura. Ya. Puasa Syura. Asyura. Ya. Tanggal 10. Itu dulu wajib hukumnya. Gitu. Nah kemudian setelah itu dinasakh, diganti dengan kewajiban puasa Ramadan. Ya. Seperti itu. Pada bulan dan kemudian tapi ya bulan puasa Asyura itu tetap disunahkan. Sebelumnya puasa itu Asyura dan wajib hukumnya. Setelah itu dinasakh dengan puasa Ramadan, tapi Asyuranya tetap sunnah. Kenapa puasa Asyura itu sunnah? Karena banyak hal. Pertama karena Nabi itu di bulan itu Nabi itu tahannus, beribadah menyendiri di Gua Hira. Kemudian pada saat itu juga turun kenabian. Ya. Kemudian puasa Asyura itu untuk mengingat itu. Begitu juga ya banyak hal yang lain-lainnya. Ya. Nah, puasa itu bukan merupakan ajaran yang baru disyariatkan setelah Islam. Karena apa? Sebelum Islam datang pun orang-orang Arab itu sudah terbiasa berpuasa. Itu. Dan sebagian orang-orang Arab itu sebelum Islam itu biasa tahannus, menyendiri untuk beribadah itu di bulan Ramadan. Bisa jadi orang Arab melakukan hal itu karena mewarisi syariatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kenapa yang disebut Nabi Ismail, Nabi Ibrahim terus? Ya karena Nabi Ismail orang Arab, hidup di Arab. Nabi Ibrahim juga begitu. Kalau nabi-nabi yang lain kan di kalangan Bani Israel. Karena itu kalau ada ibadah yang dilakukan oleh orang Arab itu besar kemungkinan warisan dari syariatnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bahkan ad-dhahak di sini ulama mengatakan qala ad-dhahak lam yazali shaum ma'rufan min zamani Nuhin alaihi salam. Kata ad-dhahak, puasa itu sebetulnya sudah disyariatkan sejak zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Artinya sudah lama sekali ya. Dari semenjak zamannya Nabi Nuh. Berikutnya adalah soal sholat Id. Sholat Id itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Jadi pada saat Nabi datang ke Madinah, orang-orang Arab itu punya tradisi merayakan hari raya. Kemudian kata Allah, kata Nabi, kata Nabi begini, abdalakumullah ta'ala bihima khairan minhuma. Allah juga menyiapkan hari raya untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah juga disyariatkan tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah maksudnya, setelah Hijrah. Itu jumlahnya adalah 1 sok. Zakat fitrah itu adalah zakat badan. Jumlahnya adalah 1 sok. Yang dizakati itu adalah berdasarkan makanan pokok suatu negara. Makanan pokoknya
gandum, berarti zakatnya gandum. Makanan pokoknya jagung, berarti zakat fitrahnya jagung. Makanan pokoknya sagu, makanan pokoknya beras, berarti zakat fitrahnya beras. Tujuannya untuk apa zakat fitrah ini? Zakat fitrah itu adalah supaya orang-orang fakir itu bisa berbahagia di hari Idul Fitri itu. Ya. Kalau misalnya orang-orang miskin itu sulit cari makan, minimal di hari itu orang miskin itu tidak sulit mencari makan karena mendapatkan beras, dapat bahan makanan dari umat Islam yang lain. Dan juga supaya orang-orang fakir ini juga ikut bergembira di hari Id itu. Ya. Kalau dulu kan orang itu kelaparan masih banyak. Ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang orang kelaparannya. Bisa jadi kalau kita mau nyenengin orang miskin, ya kita sedekah baju baru lah pada saat menjelang Idul Fitri dan ya Idul Fitri lah terutama ya. Kalau di Indonesia. Karena senangnya orang, karena kan sudah tradisi kalau Idul Fitri itu orang pakai baju baru. Jadi gimana caranya supaya orang miskin itu tidak sedih? Ya kita sedekah baju baru pada saat menjelang Idul Fitri. Supaya orang-orang miskin ini juga bisa sama-sama bergembira bareng-bareng dengan saudara-saudara muslim lainnya. Berikutnya at-tadhiyah, berkurban. Kurban itu dilaksanakan, disyariatkan di tahun kedua hijrah. Ya. Waktu itu Nabi menyembelih 2 kambing kibas yang mempunyai tanduk. Ya. Mempunyai tanduk. Kenapa Nabi kurbannya 2? Ya. 1, Nabi kurban untuk dirinya dan keluarganya. Yang kedua, Nabi berkurban untuk umatnya. Jadi Nabi itu kurbannya 2, 1 untuk diri sendiri dan keluarganya, 2 untuk umat Islam, untuk umatnya. Dan kurban ini atau berkurban ini dilakukan salah satunya adalah untuk mengenang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Begitu juga kurban itu dilaksanakan supaya kita ini seakan-akan ya, yang tidak sedang berhaji itu seakan-akan bersama-sama dengan orang yang berhaji ketika orang haji itu kan menyembelih hadyu di Mina. Ya. Nah, ketika orang haji menyembelih hewan, kita yang tidak sedang berhaji itu juga ikut menyembelih hewan. Seperti itu. Begitu juga memperingati Fathu Makkah. Kemudian berikutnya zakat mal. Ya. Itu disyariatkan tahun kedua setelah hijrah. Itu selain, jadi di luar yang dalil-dalilnya ya, itu zakat itu juga merupakan pengikat bagi umat Islam. Karena apa? Ya orang yang lebih mampu itu memberi kepada orang yang di bawahnya. Itu tujuan zakat ya seperti itu. Dari orang kaya diberikan kepada orang-orang miskin. Itu untuk apa? Ya salah satunya untuk apa? Mempertipis kesenjangan. Ya. Sekarang ini kan persoalan yang ekstrim, salah satunya adalah soal kesenjangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Wah luar biasa. Nanti yang jelas persoalan kesenjangan itu luar biasa. Jadi misalnya adalah di Indonesia saja misalnya 1% menguasai 50%. Ekonomi Indonesia itu, kalau ekonomi Indonesia ini misalnya 1.000 triliun, yang 500 triliun itu dipunyai oleh 1% orang. Dan yang 70% itu dikuasai oleh 5%. Jadi kesenjangannya luar biasa. Satu orang misalnya yang namanya Eka Cipta yang punya Sinarmas. Kalian pasti tahu lah Sinarmas ya.
sering lihat di pinggir-pinggir jalan karena Sinarmas itu punya perumahan dan lain-lain. Bayangkan satu orang yang namanya Eka Cipta punya 5 juta hektar di negara ini. 5 juta hektar. Nah, mungkin lebih kalau sekarang. Sedangkan orang-orang yang lain, di sisi lain, masih banyak penduduk Indonesia itu tidak punya tanah. Rumah itu tinggal di bantaran-bantaran sungai, di pinggir-pinggir rel kereta, dan seterusnya. Ini kesenjangan. Makanya penting ada zakat itu supaya orang kaya itu memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin. Dan kesenjangan itu bisa diminimalisir gitu. Jadi itu pentingnya zakat ya. Berikutnya adalah pemindahan kiblat. Itu terjadi di bulan Rajab tahun kedua setelah hijrah. Dulu umat Islam itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Di Palestina sekarang ya. Di Al-Aqsa, di Baitul Maqdis lah gitu ya. Tapi waktu di Mekah, orang Islam bisa sholat di depan Ka'bah menghadap Baitul Maqdis. Dulunya ya. Tapi setelah di Madinah, orang Islam nggak bisa ya sholat ke Baitul Maqdis sambil menghadap Ka'bah, itu dua-duanya tidak bisa dua-duanya. Ya. Nah, menghadap satu arah ya, Baitul Maqdis itu dulu adalah tata cara orang Arab menyatukan diri. Ya. Maksudnya gini, apa sih upayanya orang Arab untuk bersatu? Ya salah satunya waktu itu kalau sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian setelah Islam datang, Islam juga menggunakan hal itu untuk mempersatukan umat Islam. Sehingga dari seluruh dunia, umat Islam dimanapun di seluruh dunia, sholatnya menghadap satu arah, yaitu arah Ka'bah. Ya. Tapi Ka'bah itu hanya arah biasa. Ya. Tapi sebetulnya yang kita tuju bukan Ka'bahnya, tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu zaman Nabi dulu, ketika Nabi itu umat Islam sholatnya menghadap Ka'bah, itu pada saat itu Ka'bah itu masih banyak berhalanya. Tapi nggak masalah, karena yang sebetulnya yang dihadap itu adalah Allah, bukan Ka'bahnya itu sendiri. Ya. Bahwa ada Ka'bah itu hanya untuk mempersatukan, menyeragamkan ya. Orang sholat itu supaya menghadap secara fisik ke Ka'bah, tapi hati tetap menghadap kepada Allah dimanapun ya. Itu sama seperti ketika mencium Hajar Aswad, bukan niatnya sujud kepada batu, sama sekali bukan itu. Kalau sampai ada yang nganggap mencium Hajar Aswad itu menyembah batu, salah besar dia. Tujuannya apa? Yaitu adalah meneladani atau tabarruk ya, mengharap keberkahan di mana batu ini dulu dibawa oleh Nabi Adam dari surga, diturunkan bersama Nabi Adam dari surga itu. Tapi nggak mengharap kepada batunya sama sekali, bukan itu. Kalau batunya ya batu biasa, nggak membawa manfaat, tidak membawa madarat. Gitu. Tapi karena ini adalah asar ya dari surga yang diturunkan pada saat itu bersama dengan Nabi Adam. Sama seperti orang ziarah. Kalau ada orang Salafi Wahabi menganggap orang ziarah itu sedang menyembah kuburan, ya salah besar. Nggak ada orang ziarah kubur itu meminta kepada kuburan, itu nggak ada. Ya. Yang ada adalah mendoakan orang yang sudah meninggal gitu. Atau tawasul ya. Paling sebatas itu. Nggak ada orang menyembah kuburan itu. Ini salahnya orang Salafi Wahabi ya. Kenapa sampai orang itu bertawasul? Karena tingginya makom yang ditawasuli itu di hadapan Allah. Toh tawasul ini juga dilakukan di zaman Nabi, di zamannya sahabat itu juga dilakukan.
pembahasannya ada sendiri. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah soal warisan. Ya. Hukum warisan di dalam Islam. Halaman 58. Ya. Itu disyariatkan di tahun ketiga setelah hijrah. Nah, ayat waris itu panjang sekali. Di sini maksud sangat detail. Makanya hukum fikih yang paling detail penjabarannya di dalam Al-Quran itu adalah hukum waris. Ya. Waris ini adalah hukum yang waris ini adalah satu hal yang berpotensi besar ya. Potensi untuk menimbulkan konfliknya itu besar. Karena itu di Al-Quran betul-betul dirinci betul. Bagiannya anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, bapak berapa, ya, istri berapa, nenek, kakek berapa, paman berapa. Itu semuanya dirinci di dalam Al-Quran. Enggak ada hukum yang lebih rinci di dalam Al-Quran dari hukum waris. Sama seperti menunjukkan pentingnya waris. Ya. Sama seperti tidak ada ayat yang lebih panjang di dalam Al-Quran dibandingkan ayat hutang atau utang piutang. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu bukan ayat kursi, bukan ayat apa, tapi ayat tentang utang piutang. Itu menunjukkan perhatian besar dari Allah terkait hal tersebut. Disyariatkan juga tentang tolak. Ya. Tolak, rujuk, iddah itu di tahun ketiga setelah hijrah. Itu. Tolak itu gunanya untuk apa? Yaitu untuk sebagai jalan keluar, jalan emergency exit lah. Ya. Jalan keluar ketika darurat. Suami istri sudah nggak ketemu lagi untuk jalan berdamai. Udah nggak bisa lagi dikumpulkan. Udah tidak bisa lagi disatukan. Tidak bisa lagi dirukunkan. Maka jalan satu-satunya adalah cerai. Jalan keluar darurat. Gitu. Ya. Jadi darurat. Makanya dikatakan Abu Ghudul halali indallahi at-tolak. Perkara halal. Sesuatu hukumnya halal. Tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak. Tolak itu boleh. Cerai itu boleh. Tapi cerai itu dibenci oleh Allah. Umumnya kan perkara itu kalau halal tidak dibenci oleh Allah. Makan nasi, makan minum, air, dan seterusnya itu kan halal. Nggak ada masalah. Tapi ada hal halal tapi dibenci oleh Allah. Apa itu? Yaitu tolak. Nah, makanya tolak itu sebisa mungkin dihindari. Ya. Kalaupun ada tolak itu sudah darurat betul lah. Tolak itu. Jadi jalan darurat. Ada agama yang tidak menerima tolak. Agama Katolik. Nggak boleh tolak. Tapi kan nggak memberi solusi ketika mentok hubungan suami istri nggak bisa didamaikan lagi, terus gimana? Iddah. Kalau iddah gimana? Kenapa perempuan harus iddah? Ya karena untuk menjaga nasab. Jangan sampai benih suami yang pertama bercampur dengan suami yang kedua. Karena itu biar rahimnya perempuan bersih dulu, baru dinikahi oleh laki-laki lain. Nah, kalau laki-laki kan nggak perlu iddah, nggak ada benih yang ditanam dalam tubuh laki-laki. Nah kemudian soal sholat qashar dan sholatul khauf itu tahun keempat Hijriah. Berikutnya adalah soal rajam. Soal rajam, hukuman rajam. Ini hukuman yang sering dipersoalkan oleh beberapa kelompok. Ya, hukuman rajam, kenapa nggak ada rajam kenapa? Nah, dia nggak ngerti sejarahnya sih. Ya. Sejarahnya begini, Fisanatir Rabi'ah. Jadi rajam itu disyariatkan tahun keempat Hijriah. Kenapa rajam itu? Waktu itu gimana ceritanya? Waqa'at qadiyatul Yahudi wal Yahudiyah alladzaini zanaya. Hukum rajam itu pertama kali dicetuskan itu karena berkaitan dengan seorang Yahudi laki-laki dan Yahudi perempuan berzina. Dan hukum di dalam Taurat. Bukan di Al-Quran. Hukum di dalam Taurat. Karena itu menyangkut orang Yahudi laki-laki, Yahudi dan Yahudi perempuan. Itu hukum di dalam Tauratnya kalau berzina. Orang laki-laki Yahudi dan perempuan Yahudi yang sudah menikah.
maka hukumnya adalah dirajam. Karena itu dilaksanakanlah hukuman rajam. Nah, kenapa sekarang nggak ada rajam lagi? Jawabannya adalah karena selama 1000 tahun syarat untuk melakukan rajam itu gugur. Tidak pernah bisa dilakukan. Karena memang sangat sulit sekali. Rajam itu kan begini. Hukuman rajam itu syaratnya adalah ketika seorang yang sudah menikah, laki-laki sudah menikah, perempuan sudah menikah, berzina. Itu hukumannya adalah rajam. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Disaksikan oleh 4 orang laki-laki yang adil. Menyaksikannya harus secara langsung. Tidak lewat kamera, tidak lewat foto, tidak lewat apapun, harus secara langsung. Dan bukan karena niat ngintip. Itu seperti itu. Bukan karena niat intip. Karena itu kalau lihat orang zinanya lewat video, nggak bisa dilakukan hukuman rajam. Harus melihatnya secara langsung. Kalau misalnya konspirasi, manggil temannya, itu udah batal. Makanya yang rajam itu adalah zaman dulu pun, itu ketika perzinaan itu dilakukan secara terbuka. Ya sekarang kalau kriterianya seperti itu, siapa sih sekarang orang laki-laki sudah menikah, perempuan sudah menikah. Terus kemudian kalau untuk memenuhi syarat itu kan kasus yang paling mungkin adalah ketika zina itu misalnya dilakukan di pinggir jalan misalnya. Ya. Sehingga ada 4 orang laki-laki yang adil yang melihat orang tersebut berzina dan melihat secara langsung, bukan hanya pelukan. Ya. Zinanya betul-betul berzina, zakarnya itu masuk ke varginnya si perempuan. Gitu. Seperti itu. Nah karena syarat ini sulit selama 1000 tahun nggak pernah terjadi kasus bisa seperti itu. Maka hukuman rajam ini dianulir. Ya. Karena di dalam kaidah fikih dikatakan idra'ul hudud bisyubuhat. Ya. Sekarang aja kan yang kita ngerti orang berzina ya nggak pernah kita bisa melihat langsung orang saat zinanya itu seperti apa. Apalagi kita lihat langsung sendirian aja nggak pernah. Apalagi kita lihatnya berempat, misalnya laki-laki semua yang adil. Ini intinya karena itu rajam itu sudah tidak diberlakukan lagi. Dan itu bukan menurut kita, itu menurut para ulama. Ya. Sejak ratusan tahun yang lalu. Itu sudah nggak ada. Jadi hukuman berzina itu apa? Ya. Hukuman berzina itu karena rajam ini selama 1000 tahun itu gugur syarat untuk melaksanakan rajam, maka hukuman yang bisa dilakukan adalah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Di Indonesia kan juga dilakukan. Ya. Hukuman terhadap orang yang berzina itu kan ada. Gitu. Zina itu bukan berarti legal. Kalau cuman misalnya ya laki-laki berzina misalnya, itu ya bisa pidanakan oleh istrinya. Seperti itu. Hukumannya apa? Ya hukumannya misalnya di Aceh, hukumannya dicambuk. Karena memang rajam itu sangat sulit ya. Nah, kalau selain Aceh mungkin ya dia di penjara berapa puluh tahun gitu seperti itu. Yang penting intinya adalah bisa agar supaya orang itu jera untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Gitu. Nah berikutnya juga soal sholat gerhana matahari rembulan itu juga disyariatkan di tahun keempat Hijri. Setelah hijrah kemudian juga tayamum untuk menggantikan wudhu dan mandi ketika tidak mungkin menggunakan air. Ya. Kemudian juga qadhaf. Qadhaf ini adalah menuduh seseorang berzina. Ini juga ada konsekuensinya. Gak sembarangan, makanya kita jangan mudah nuduh orang lain berzina, hati-hati ya. Mendingan kita itu mendingan husnudzon lah gitu ya. Mendingan husnudzon, jangan pernah ya, menuduh orang karena itu qadhaf itu konsekuensinya berat ya. Itu. Dalam persoalan hukum sekalipun ya rajam tadi misalnya itu asas praduga tak bersalah itu ya di dalam kaidah fikih tadi idra'ul hudud bisyubuhat. Kenapa? Karena lebih baik salah lebih ringan salahnya ketika tidak menghukum
orang yang bersalah daripada salah karena menghukum orang yang benar, gitu ya. Lebih lebih baik Pak tidak menghukum orang yang bersalah daripada menghukum orang yang benar. Nah, terakhir adalah soal hijab dan meminta izin ketika memasuki rumah. Jadi soal hijab ya, hijab untuk perempuan terutama itu disyariatkan tahun keempat setelah hijrah. Gitu. Awalnya ya, sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 53, hijab itu hanya diwajibkan untuk keluar istri-istrinya Nabi. Ya. Pada hijabun khosun sudila ala baitin nubuwati al-a'dham. Awalnya untuk istri-istrinya Nabi. Pokoknya istrinya Nabi kalau keluar supaya tidak disuit-suit sama laki-laki pakai hijab. Enggak digombalin, enggak digodain, pakai hijab. Jadi kemudian turun berikutnya hijab itu untuk semua umat Islam. Ya, enggak hanya untuk istri-istri Nabi. Yaitu di dalam surat An-Nur ya. Tapi ada pengecualiannya. Ada orang-orang yang tidak harus menggunakan hijab. Yaitu siapa? Yaitu sebagaimana di dalam ayat wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na siyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Itu orang-orang yang sudah tua ya, yang sudah intinya orang yang sudah tidak menimbulkan fitnah lagi. Nah, itu pengecualian dari kewajiban berhijab. Orang yang sudah enggak menimbulkan fitnah, orang udah 70 tahun misalnya ya. Ya udah, enggak mungkin ada orang bangkit syahwatnya misalnya karena melihat nenek-nenek 80 tahun misalnya kayak gitu. Enggak menimbulkan fitnah lah intinya ya. Ya, kalau berarti sudah enggak wajib menggunakan hijab lagi. Ya, seperti itu. Makanya dalam mazhab seorang mufti Tunisia ya, yang mazhabnya Maliki ya, yang bernama Thahir bin Ashur, masyhur sekali ya, Ibnu Ashur, mufti Tunisia mengatakan intinya ya, menggunakan hijab itu intinya adalah menghindarkan fitnah. Sehingga menurut Thahir bin Ashur yang paling penting itu adalah memenuhi standar kesopanan itu. Misalnya perempuan itu menggunakan baju ya dari leher ke bawah sampai ke lutut misalnya, itu sudah memenuhi standar kesopanan, kepatutan, maka ya nggak perlu berkerudung. Itu mufti Tunisia ya, mengatakan seperti itu. Meskipun ya kalau kita di Indonesia mazhab Syafi'i soal aurat itu lebih ketat. Ya. Mazhab Syafi'i itu lebih ketat daripada mazhab Maliki. Kalau kita ya saya juga nggak menyarankan perempuan itu nggak menggunakan hijab. Ya. Paling baik ya, menggunakan hijab itu paling baik dan paling selamat dan paling jauh dari fitnah. Gitu. Tapi ada pendapat seperti itu ada ya, bahwa ketika misalnya di suatu daerah laki-laki itu nggak mungkin bisa syahwat karena lihat rambutnya perempuan aja, maka ya sudah nggak usah ditutupin rambutnya juga nggak apa-apa. Ada pendapat seperti itu ada dalam menurut Thahir bin Ashur, mufti Tunisia yang bermadzhab Maliki. Tapi kalau kita Syafi'i itu lebih ketat dalam persoalan aurat. Itu. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang tentang haji dan umroh. Ya. Apakah ada hal yang ingin didiskusikan? Silahkan sampaikan ya. Ini ada yang chat satu orang. Assalamualaikum. Apakah pada masa tabi'in setelah generasi para sahabat sudah ada mazhab fikih? Kalaupun sudah ada, apakah seperti yang kita kenal sekarang? Yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi begini, soal mazhab ya. Kalau soal fikihnya kita sudah bahas ya, bahwa fikih itu sejak masanya Nabi itu ya sudah ada. Fikih ini tentang hukum-hukum ya, syariat, hukum-hukum syariat. Nah, soal mazhab fikih, apakah di masa tabi'in sudah ada mazhab fikih? Jawabannya sudah ada. Ya. Tabi'in itu kan beberapa ulama mazhab itu kan tabi'in. Masih menangi sahabat. Ya. Jadi beberapa ulama mazhab
itu menangi sahabat. Menangi itu mengalami berguru langsung kepada para sahabat. Jadi di generasi tabi'in tentu sudah ada. Yang namanya madhab itu sudah ada. Di zaman sahabat aja sudah terbentuk kan. Ahlul hadis, ahlul ro'i itu sudah ada. Ahlul hadis itu pusatnya di Madinah. Ahlul ro'i itu pusatnya di Irak. Ya. Jadi zaman sahabat aja sudah ada. Tuh. Madhabnya ahlul hadis, ahlul ro'i itu sudah ada. Ahlul hadis itu yang berpegang lebih kuat kepada nas, ya, tekstual. Ahlul ro'i itu yang menonjolkan pendapat. Itu pendapatnya mujtahid. Itu sudah ada pada masa sahabat. Tabi'in sudah mulai muncul mujtahid madhab, ya, dari ulama-ulama yang berguru langsung kepada sahabat. Itu. Nah, dulu yang namanya madhab fikih itu banyak, puluhan sebetulnya. Seperti madhabnya Imam Auza'i, madhabnya Abu Dawud Al-Zahiri, madhabnya yang lain-lain banyak. Tapi kenapa madhabnya sekarang 4? Karena madhab yang 4 inilah yang ajarannya itu diwariskan dari satu murid pada murid yang lain, bersambung terus, terjaga pendapat. Nah, beberapa ulama madhab itu tidak punya penerus. Paham ya sampai di situ ya? Jadi kenapa sekarang tersisa 4? Ya karena 4 ini yang memang diwariskan terus-menerus. Sementara madhab-madhab yang lain itu banyak yang terputus. Itu. Sebetulnya madhab itu bukan hanya 4, banyak sebetulnya. Seperti madhab Al-Zahiri tadi, ya, madhabnya Imam Auza'i dan yang lain-lain. Jadi gitu. Jadi kenapa kita disarankan berpegang memilih di antara 4 madhab itu? Karena 4 madhab inilah yang ajarannya itu utuh. Maksudnya karena diwariskan oleh murid-murid ini. Sama seperti dalam qiraah. Qiraah dulu kan banyak. Qiraatul Quran, ya, maksudnya qiraah. Macam-macam qiraah itu kan banyak. Kenapa kita hanya diberi pilihan 7 sekarang, ya? Qiraah sab'ah saja. Ya karena hanya 7 cara qiraah inilah yang terwariskan, sanadnya nyambung. Sementara yang lain-lain banyak yang hilang. Seperti itu. Karena itu ulama mengatakan di luar qiraah sab'ah yang 7 itu adalah qiraah yang syadzah. Seperti itu. Tapi saya di Syria itu nemu qiraah arba'ata asyar, ya. Qiraah 14 itu ada. Jadi seperti itu ya soal madhab. Jadi sekali lagi itu penjelasannya seperti itu. Baik, cukup ya, saya kira mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat sebagai wawasan keabsahan ibadah kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.